Demonstrasi kontekstual, penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delza Anggilia Alista SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi meliputi yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nanti akan menggeser identitas yang gagal ke arah identitas yang sukses. Pada tahap yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah kasus yang pertama, tentang murid datang terlambat ke sekolah. Vino adalah murid kelas 71 di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Situjuh Limonagari. Beberapa waktu belakangan ini, Vino sering mengalami keterlambatan untuk datang ke sekolah, dan Vino dikhawatirkan banyak tertinggal materi pelajaran. Sebagai guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami Vino. Dan untuk menyelesaikan permasalahan Vino, saya menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Vino. Silakan duduk. Nah, terima kasih sekali loh sama Vino sudah mau datang. Sudah janjian Vino. Nah, Vino juga pasti sudah tahu kenapa. Kenapa Vino? Kalau masalah satu minggu sering lakukan terlambat, Bu. Iya, biasanya Vino tidak pernah datang
Tadi Vino berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7:30 Bu. Waktu tempuh Vino dari rumah ke sekolah kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Nak? Kira-kira 15 menit Bu. Nah, menurut Vino, kalau Vino berangkat dari rumah jam 7:30, sedangkan waktu tempuh dari rumah ke sekolah memakai waktu 15 menit, apakah Vino bisa datang tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat Bu. Ibu paham, setiap orang pernah melakukan kesalahan gitu ya. Kira-kira Vino berangkat ke sekolah bisa terlambat itu kenapa? Saya mengantarkan beliau di warung-warung Bu, karena orang yang biasanya membantu orang tua saya itu sedang sakit Bu. Oh iya. Ngantar kuenya kemana aja Vino? Di warung-warung tempat sarapan Bu. Jauh itu dari tempat tinggal Vino, baru tempat ngantar kuenya. Gimana juga Bu, saya butuh waktu lebih kurang 1 jam Bu, karena sebagian minta uang nasi goreng kemarin sama ibu. Oh, jadi persoalannya harus bantu orang tua ya Vino ya sebelum berangkat ke sekolah. Tapi kira-kira solusi apa yang bisa Vino lakukan biar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Ada Bu, Oh ya, apa itu Vino? bangun lebih pagi Bu. Oh, berarti jam tidur Vino harus berubah itu ya? Iya Bu, Berarti Vino bisa mengatur waktu tidur dan bangunnya lagi itu kalau ingin tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, Ibu paham sekali membantu orang tua itu penting Vino, tapi datang tepat waktu itu juga penting. Ngomong-ngomong, apakah di kelas sudah membuat keyakinan tentang budaya penting Vino? sudah Bu, Salah satunya apa yang sudah kamu langgar? masuk kelas tidak dengan tidak tepat waktu Bu. Oh, nah, di situ juga dijelaskan tidak ada konsekuensinya kalau ada orang yang melanggar. Nah Bu, Apa itu Vino? jadi kalau telat lebih dari 10 menit itu harus tinggal di dalam kelas untuk mengerjakan Ketinggalan ya? Oh, iya, ketika menerima konsekuensi tersebut, apakah Vino benar-benar menjalankan atau tidak? Oke. Kira-kira untuk melanjutkan, apakah Vino bisa menjalani konsekuensinya yang belum Vino jalani atau berhenti dengan untuk mengerjakan dan menjalankan pelajaran tersebut? Oke, bagus sekali. Nanti kamu kerjakan apa-apa saja yang Vino rasa materi pelajarannya yang tertinggal. Nanti Ibu juga konfirmasi ke guru yang bersangkutan. Kamu datang terlambat. Nah, setelah ini, apakah kamu bersedia memahami kepada guru yang bersangkutan ketika Vino datang terlambat tersebut? Nah, jadi kesimpulannya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah, Budi harus bisa mengatur jadwal Vino agar Perhatian Bapak Ibu masuk jam pelajaran ke-7. Nah, Ibu berharap ini Vino datang terlambatnya ini yang terakhir ya Nak ya. Sekarang kamu bisa kembali. Selamat kembali ke kelas ya Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Vino Riardian dari kelas 71 dari UPTD SMP 1 Kecamatan Situjo Limonagari. Saya selaku murid Ibu Delza. Setelah saya mendapatkan penanganan dari Ibu Delza mengenai terlambat datang ke sekolah, saya menguapkannya dengan nyaman, leluasa, tenang, dan saya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bu Delza. Kasus yang kedua adalah murid tertidur di saat proses belajar mengajar. Ningsi adalah murid kelas 72
di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Situjuh Limonagari. Beberapa waktu belakangan ini, Ningsih sering tidur di dalam kelas di saat pembelajaran berlangsung, dan Ningsih dikhawatirkan banyak tertinggal materi pelajaran. Sebagai guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ningsih. Dan untuk menyelesaikan permasalahan Ningsih, saya menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan kasus yang kedua.
dijelaskan juga tidak konsekuensinya apa yang harus dilakukan kalau kita melanggar keyakinan tersebut. Ada Bu. Apa itu? Jadi kalau ketika pelajaran pelajaran mau mencatatkan yang diberikan oleh guru, kalau tidak di kelas tidak istirahat untuk mengerjakan ketertinggalan pelajaran saat tidur Bu. Oh iya, Ani ketika menerima konsekuensi tersebut, apakah Ani benar-benar menjalankannya atau tidak? Tidak Bu. Oke, kira-kira selanjutnya Ningsi bisa untuk menjalani konsekuensi yang belum kamu jalani atau penuhi dengan mengerjakan ketertinggalan pelajaran. Insya Allah bisa Bu. Oke, bagus sekali ya. Nanti silakan Ningsi kerjakan apa-apa saja yang Ningsi rasa materi pelajarannya yang ketinggalan Ningsi. Nanti Ibu juga konfirmasi ke guru yang bersangkutan dengan kamu terima tersebut. Baik Bu. Setelah ini, apakah Ningsi bersedia untuk meminta maaf kepada guru yang pernah Ani tersebut di saat di pelajarannya? Jadi kesimpulannya supaya kesimpulan dari dalam kelas, apakah Ningsi bisa mengatur jadwal tidurnya agar bisa dikasih jam kelasnya, atau Ani Ningsi bisa isi dulu untuk menunjukkan atau berburuk untuk mengurangi rasa Ningsi. Nah, Ibu harap ini yang terakhir lagi. Ningsi tertidur ya di dalam kelas ketika jam pembelajaran berlangsung. Sekarang boleh bisa kembali ke kelas. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Ningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ningsi Hidayah Risafni dari kelas 72 di UPTD SMPN 1 Kecamatan Situjuan Limonagari. Saya selaku murid Ibu Delza. Setelah saya mendapatkan penanganan dari Ibu Delza mengenai tertidur di dalam kelas, saya meluapkannya dengan nyaman, leluasa, tenang, dan saya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih Ibu Delza. Demikianlah cuplikan penerapan segitiga restitusi. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.